Shalom Spiritness, berjumpa kembali di program kesayangan kalian semuanya, The Inspirator, di mana di program ini kita banyak mengundang narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi kalian melalui kehidupan mereka saat ini. Dan itu yang akan kita pelajari juga dari seorang special guest kita hari ini. Ada Pak Arthur Kaunang. Dan Justin tidak sendiri, kita juga ditemani oleh Oliver, ada bersama Oliver, dan juga Halo. Pak Arthur yang pada hari ini mau menyempatkan waktunya sebelum beliau mau booster katanya. Halo, Shalom Pak Arthur. Shalom Justin, Oliver juga semuanya di Spirit. Yes. Mungkin kalau beberapa Spiritness yang umur 30, 40, mungkin kalian berpikir siapa sih Arthur Kaunang ini kan. Tapi kalau kalian mungkin bertanya sama orang tua kalian, akan sangat terkenal gitu kan. Seorang Arthur Kaunang gitu kan. Mungkin sedikit cerita Pak Arthur. Pak Arthur ini dulunya tuh seperti apa sih? Saya? Ya. Ya, saya ini asli arek Surabaya. Ya. Walaupun kedua orang tua saya dari Manado, tetapi saya lahir, dibesarkan, tumbuh di Surabaya. Tepatnya di Jalan Ketabangkali, dekat Kota Madia, Surabaya. Jadi itu masa kecil saya gitu. Ya. Tapi kalau sekarang sendiri Pak Arthur di mana sudah? Saya bersama istri di Jakarta sekarang, di Cibubur. Sekarang menetap di Jakarta ya? Ya, ketiga anak saya juga di Jakarta. Oh, bersama dengan anak-anak di Jakarta. Waktu ya, di Surabaya. Cucu juga di Jakarta semua. Ya. Oh, semua sudah move on semua dari Surabaya. Tapi hatinya tetap di Surabaya gitu. Waduh. Ya bukan karena makanannya yang enak-enak, bukan itu saja, tetapi membawa satu histori. Histori yang bagaimana saya tumbuh di kota Surabaya. Itu juga membentuk karakter saya sebenarnya. Kan dinamakan Surabaya itu kan kota pahlawan. Jadi kalau dalam interpretasi saya itu Surabaya adalah pahlawan di hati pahlawan, Pak tapi Arthur. pahlawan rohani tapi sekarang, ya kan? Amin. Gitu. Wow. Bisa diceritakan tentang latar belakangnya Pak Arthur dulu, masa mudanya sebagai musisi, anggota dari grup band, bagaimana meniti karir awal sekali. Terkenal banget kan di Surabaya waktu itu. Waktu itu masih umur berapa itu Pak Arthur? Iya, ya saya sebenarnya pendidikan saya adalah musik piano klasik ya. Saya mendapatkan dasar musik itu, saya bersyukur disekolahkan oleh orang tua saya di Jalan Embong Trengguli. Ada sekolah musik rakyat namanya di situ, Embong Trengguli, khusus piano klasik. Dan dari situ saya kenapa? Tahun berapa itu? Waduh, waktu itu saya masih berumur sekitar 5 apa 6 tahun ya. Jadi sejak dini saya 50-an, hampir 60 ya, 60 tahun, 1960 ya. Iya, itu memang untuk menjadi seorang musisi yang handal memang harus mempunyai dasar musik yang kuat gitu. Dalam hal ini adalah klasik. Dan saya bersyukur pada orang tua saya. Karena sebenarnya menginspirasi saya juga selain dari orang tua, kedua orang tua saya yang notabene ayah saya itu adalah selain arsitek yang bekerja di Kota Praja, sekarang Kota Madia ya, dulu di Kota Praja sebagai arsitek, tetapi dia adalah seorang pemain musik yang bagus juga, selain memainkan piano, memainkan biola. Jadi bakat itu, darah seni musik itu turun ke saya. Dan saya disalurkan ke sekolah ini. Dan itu memang dasar fondamen saya yang akhirnya saya bawa terus. Dan ini semua adalah juga anugerah Tuhan ya. Dan Tuhan memakai saya dari anugerah itu, bakat itu sekarang justru untuk memuliakan, memuji Tuhan.
Tapi dengan kalau musik dulu Pak Arthur di band AK, AKA sama SAS. SAS. Ya. Nah, AK dulu waktu itu di kan singkatan dari Apotek Aliasin. ah Apotek Karena Aliasin. Apotek Aliasin sekarang sudah nggak ada, yang adanya di pojok jalan Urip Somarjo itu kan Ya kok bisa ketoprak. sih nama band kok dari nama apotek ya Pak Jadi Arthur? jadi gini ceritanya. Eh, yang mendanai, yang menjadi sponsor dari grup band ini yang disebut AK ini adalah eh, orang tua dari Uco Harahap. Uco Harahap ini salah satu eh, apa anggota band ini. Orang tuanya Pak Harahap ini dia yang pemilik apotek. Apotek. Nah, karena anaknya yang satu ini Uco Harahap itu anaknya bandel sekali, nakal sekali. Itu akhirnya dibuatkan satu penyaluran lewat musik karena dia memang berbakat. Dan dia juga menguasai piano. Akhirnya terbentuklah itu AK, yang dimana anggotanya adalah Uco Harahap sebagai lead vokal sambil juga memainkan keyboard atau organ ya istilah dulu. Kemudian di situ ada Sonata Tanjung. Sonata Tanjung sekarang dia juga pendeta di Betani. Kemudian Syekh Abidin almarhum. Uco Harahap juga sudah almarhum. Syekh Abidin almarhum pemain drum. Kemudian saya sendiri Arthur Kaunan. Begitu. Wow. Tapi kalau dulu kan terkenalnya dalam tanda kutip ya, Pak Arthur ini bukan seorang yang baik-baik saja ternyata ya. Termasuk anak Maksudnya nakal apa ini ya. baik-baik? Sampai sekarang Termasuk baik. anak nakal. Bagaimana Pak Jangan kehidupan gitu, musisi band di zaman itu Pak? Bagaimana kehidupan musisi band, lifestyle-nya? Iya, yang Zaman-zaman waktu masih itu. zaman 60 70-an itu. Oh, lifestyle-nya memang waktu itu terkenal dengan marijuana ya, ganja apa dan sebagainya. Oh, banyak drugs Waktu ya. itu, zaman-zaman itu ya memang dunia dilanda sama itu ya, mulai berangkat dari Amerika, dari San Francisco dengan wear your flowers in your hair, maksudnya zamannya hippies ya waktu zamannya hippies. Tetapi juga di situ disertai dengan mengkonsumsi marijuana atau disebut ganja di sini. Gitu. Tetapi saya tidak terperosok di situ, walaupun saya pernah mencoba. Tetapi saya kira itu semua ada tudung ilahi ya, ada satu covering daripada Tuhan melalui rohnya. Karena saya percaya ketika saya sudah ada sekarang, saya percaya saya sedang dipersiapkan untuk menjadi alatnya Tuhan gitu. Tapi apakah memang dari orang tua Pak Arthur sendiri memang seorang Kristen yang didikan Kristen juga yang diberikan? Nah, ini yang mau saya bagikan juga. Di poin kedua kan ditanyakan hal apa yang menginspirasi supaya sukses dalam hidup. Sebenarnya yang menginspirasi adalah kedua orang tua saya, ya. Yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ayah saya itu menurunkan bakat seni kepada saya. Namun ada yang tidak klop, maksudnya ketika saya masih berumur 5-6 tahun, kedua orang tua saya berpisah atau bercerai. Nah, disitulah kemudian ibu saya yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena melalui doa-doanya saya tumbuh di dalam kekristenan. Dan luar biasanya ibu saya sampai dengan hari meninggalnya, dia tidak menikah lagi. Jadi itu saya kira di satu sisi saya mengalami broken ya, dengan melihat keadaan kedua orang tua saya. Padahal ayah saya itu merupakan figur ya, seorang bapak itu merupakan figur. Tetapi hal ini Tuhan yang memberdayakan mama saya dengan doa-doanya.
Itu sebabnya di Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, bisa dibuka ya Yakobus 5 ayat 16, bahwa doa orang yang benar itu besar kuasanya. Jadi saya yang menginspirasi saya jelas kedua orang tua saya, yang mereka melakukan kewajibannya untuk membaptis saya sejak kecil, walaupun dalam keadaan terpisah gitu. Gitu. Apa yang dirasakan dari Pak Arthur sejak orang tua itu berpisah? Karena kalau nggak salah setelah itu kan Pak Arthur sendiri kan menjalani kehidupan tanpa, dalam tanda kutip, tanpa seorang ayah. Apa yang dijalani, apa yang dirasakan, terus apa yang waktu itu kan sempat jerumus juga dalam berbagai hal yang tidak baik gitu kan. Nah, kita nanti mau bahas ini, tapi kita break dulu ya Pak Arthur ya. Nanti kita bahas setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap stay tune di Spirit. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
kami mau percaya Tuhan. Spirit, Spirit, Spirit. Balik lagi bersama dengan Justin dan Oliver di program The Inspirator. Kita juga hari ini bersama dengan narasumber Pak Arthur Kaunang. Tadi kita sempat Shalom. tanya ya, spiritness sama Pak Arthur sejak ditinggal oleh orang tua, papa lebih tepatnya, dan tinggal bersama mama aja, kan kehilangan figur seorang ayah. Apakah Betul. itu yang membuat akhirnya masa lalu Pak Arthur yang sempat jatuh juga di dalam drugs ya, kalau nggak salah, tapi walaupun tidak sampai mengikuti teman-temannya, tapi ada beberapa kali masuk di dalam masa kekelaman. Boleh diceritakan Pak Arthur? Ya, itu sangat mempengaruhi bagaimana saya kehilangan figur ayah itu. Karena begini, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana papa saya itu menganiaya mama, menyeret mama sampai berdarah-darah. Nah, itu mempengaruhi kejiwaan saya. Sementara saya masih dalam usia yang masih kecil, jadi saya tumbuh dalam satu kontradiksi ya. Seperti banyak timbul pertanyaan dalam diri saya itu. Tetapi luar biasanya Tuhan itu meresponi apa yang didoakan oleh seorang ibu. Jadi itu sebabnya saya sangat bersyukur kepada mama saya. Ya. Itu ketika saya masih dari usia masih kecil, kemudian remaja. Nah, doa-doa ini sangat besar kuasanya, seperti apa yang dikatakan di Yakobus 5 ayat 16 tadi. Ya. Jadi dari situ sebenarnya, dan keadaan itu yang juga mempengaruhi kehidupan pernikahan saya. Itu pengaruh buruknya ya. Tetapi itu di counter dengan doa-doa dari seorang ibu untuk anaknya. Pengaruh Apa yang terjadi, sampai sejauh mana ya Pak? Kenapa? Pengaruh buruknya sampai sejauh mana di pernikahan Pak Arthur? Karena Ya kurang lebih saya pernah meninggalkan istri. Bukan saja setahun 2 tahun. Pernah ya setahun tapi kembali lagi. Nanti saya pergi meninggalkan melanglang buana 2 tahun kembali lagi. Sebentar Pak Arthur. Ini meninggalkannya ini dalam arti waktu itu bandnya memang lagi pentas di mana ditinggalkan? Bisa salah satu. Hal apa ini? Ya bisa juga karena tour show ya. Tetapi selain hal itu, saya jatuh kan dalam dosa perzinahan. Saya jatuh di wanita-wanita, ya. Jadi saya pergi bertahun-tahun itu ya digondol wewe gombel lah istilahnya. Itu apakah memang menurut Pak Arthur karena Pak Arthur dibesarkan tanpa figur ayah, jadi sehingga ada salah satu mungkin penyebabnya itu, dan karena saya kan belum mengenal Kristus secara pribadi. I don't know Jesus for personally. Jadi tapi bersamaan dengan itu memang Tuhan mengizinkan itu terjadi pada saya untuk membentuk saya. Sehingga nanti pada saatnya seperti sekarang ini saya berdiri, saya bisa bersaksi bagaimana kuasa besar dari Tuhan itu untuk mengubah, mentransformasi seseorang menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berarti selama Pak Arthur waktu itu dalam tanda kutip pergi-pergi itu, berapa lama penantian Bu Juli menunggu Pak Arthur kembali? Total itu ada 29 tahun. Wow, 29 tahun. Ya, total ya. Ya saya on and off, kadang-kadang kembali ke rumah.
Saya ini balik kita ke perlu rumah tanya itu sama Bu Juli sebenarnya. Oh iya, itu Kita nanti sebenarnya mau tanya sama Bu Juli, kenapa bisa bertahan segitu lamanya? itu nanti dia lagi nyapu. Lagi ngatur rumah maksudnya. Ya, Hmm. nanti ada apa waktunya sendirilah nanti sama Bu Jadi ini Yuli. salah satu hal yang menginspirasi, Yus. Jadi berhati-hati untuk anak-anak muda sekarang ini di dalam pernikahan, jangan sampai ada perceraian. Itu yang akan mempengaruhi kehidupan anak-anak di kemudian hari, begitu ya, Pak? Oh ya, betul. Dan tidak hanya itu ya, mungkin Oliver ya. Hal yang Justin nangkep, kalaupun sekarang ini ya, kalau menurut survei yang terjadi juga, kita tahu itu zaman pandemi ini banyak sekali perceraian terjadi. Banyak sekali. Kasus perceraian itu termasuk yang top-topnya. Tapi satu hal, apa sih yang bisa dilakukan dari seorang Arthur Kaunang itu sampai bisa menjadi satu pribadi yang dekat lagi sama Tuhan? Titik baliknya itu karena apa? Jadi baliknya, saya Apa kira batasnya, semua itu Pak Arthur? gini. Kalau saya sendiri tidak bisa tidak berkuasa. Itu semua ya kuasa Tuhan. Jadi begini, ada orang-orang yang memang dipanggil, kemudian dipilih. Nah, saya percaya bahwa saya memang sudah dipanggil sekian tahun, selama 29 tahun itu mungkin saya sudah dipanggil. Ya, Cuma nggak tetapi sadar aja kalau dipanggil ya. nggak sadar kalau dipanggil. Tapi setelah saya bertobat total, makanya Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya, atau kalau dia sudah berdaulat untuk menentukan, untuk memilih, menetapkan seseorang itu menjadi hambanya, itu pasti terjadi walaupun menunggu sekian puluh tahun. Nah, itulah sebabnya kemudian Tuhan mempercayakan saya bersama istri menggembalakan domba-dombanya. Nah, ini tugas yang memang tidak gampang, tetapi Tuhan melatih atau membentuk saya lewat itu semua gitu. Karena apa yang bisa saya ajarkan atau saya bagikan kepada jemaat maupun kepada anak-anak saya sendiri ataupun kepada spiritness di sini, bahwa penting sekali terutama di saat pandemi seperti ini ya, untuk kembali kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Tapi Tidak ada kalau jalan pertobatan, momen pertobatannya, peristiwa Pak Arthur kembali bersama dengan Ibu Juli, itu seperti apa sih peristiwanya kalau boleh tahu Pak Arthur? Oh, Gagasan Apa Bang. tiba-tiba langsung jadi pemicu, tiba-tiba ada langsung dapat suatu hikmat? hal yang memicu atau yang jadi trigger yang membuat momen itu, oh ya saya harus bertobat kembali ke Tuhan gitu, Pak. Jadi kan saya sudah sampaikan tadi, Tuhan begitu panjang sabar ya, karena begitu besar juga kasih-Nya akan dunia ini untuk kita semua yang percaya padanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan itu. Nah, saya cara Tuhan menegur saya itu justru pada waktu yang tepat ya, pada waktunya, waktu Tuhan gitu. Jadi selama 29 tahun saya lebih seperti hidup dalam mimpi gitu. Saya pikir saya dengan menghasilkan uang dari musik, dari show saya, dari rekaman atau kemudian saya pikir saya punya nama terkenal, nama besar, kemudian saya bisa hidup dengan kemauan saya sendiri. Salah satunya itu jatuh dalam perzinahan, perselingkuhan, pengkhianatan pada istri saya. Nah, itu terjadi selama 29 tahun tersebut. Kemudian ada waktunya. Jadi Tuhan menunggu saya 29 tahun, akhirnya waktunya Tuhan tiba, dan saat saya bergaul dengan begitu banyak wanita, titik baliknya adalah salah satu wanita ini
Dia mengaku bahwa dia sudah hamil. Mhm. Padahal sebelumnya saya begitu bergaul dengan begitu banyak wanita kan ya. Mhm. Tetapi kenapa saya tidak takut gitu. Kemudian memang waktunya Tuhan. Jadi Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya yang namanya Arthur Kaunang ini Bertobat. tersungkur, jatuh di kaki Yesus. Dan itu yang memang yang terjadi. Tetapi begitu bertobat ya. Tetapi Tuhan juga tidak mau bahwa anak yang dikandung si wanita ini yang jelas adalah anak haram. Tuhan melakukan mujizatnya. Mhm. Ya. Padahal saya dalam waktu itu keadaan saya seperti mau mati gitu rasanya. Saya rasanya mau bunuh diri, karena malu ya, semua bercampur lah, malu, dosa yang besar, dosa kenajisan, dan bagaimana dosa saya terhadap istri dan anak-anak saya. Tetapi Tuhan itu begitu besar kasihnya, dan dia melakukan kedaulatannya, kemurahannya, dan apa yang dia lakukan adalah melakukan mujizat seperti kehamilan itu dibatalkan oleh Tuhan. Yaitu kedaulatannya dia. Ya saya tidak meminta, tidak sampai memikirkan ke sana. Saya hanya mikir, waduh, ini nanti kalau anak lahir ini, saya tidak berani melihat ke depan. Saya hanya menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan disitulah pemulihan juga terjadi. Saya datang kepada istri dan ketiga anak saya, dan saya mohon pengampunan dari mereka, terutama kepada istri saya. Dan karena Roh Kudus itu juga menjamah istri saya, dia juga mempunyai hati dan diberikan kuasa untuk mengampuni saya sebagai suami. Nah itu momen seperti itu Pak Arthur. Momen seperti itu kan, waktu itu kan sudah ada anak-anak ya. Apa hal itu juga mengganggu nggak sih dengan kehidupan anak-anak? Oh iya, karakter jelas. mereka, apa yang terjadi. Tapi nanti kita bahas lagi ya Pak Arthur ya. Kita break dulu sejenak. Nanti kita balik lagi. Tetap di Spirit. Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasih-Nya. Spirit, spirit, spirit. Shalom Spiritness, kembali bersama Oliver, Justin, dan Pak Arthur Kaunang di acara The Inspirator. Kita akan melanjutkan lagi percakapan kita tadi, diskusi yang sangat menarik bagaimana kehidupan Pak Arthur ketika orang tuanya bercerai ternyata mempengaruhi kehidupan pernikahannya, kehidupan pribadinya. Sampai akhirnya dia sendiri pun juga mengalami meninggalkan istrinya, dan sebuah titik baliknya adalah ketika salah satu wanitanya mengatakan bahwa dia hamil, dan itulah membuat titik balik sehingga Pak Arthur kembali ke istrinya, kembali bertobat ke Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan menjamah istrinya sehingga mau menerimanya kembali. Tapi bagaimanapun pasti ada efek ini untuk anak-anak. Nah, ini bisa diceritakan lebih detail Pak Arthur, bagaimana anak-anak penerimaan terhadap Pak Arthur, tentang kisahnya. Yang paling merasakan efek ini adalah kedua anak pertama saya. Anak pertama saya kan Tessa Kaunang, ya. Kemudian yang kedua adalah Genesis Kaunang. Mereka umurnya pada waktu itu ya masih remaja. Sehingga seorang Tessa itu tapi dia pada waktu itu sudah menjadi profil di majalah gadis, majalah Femina, dan dia memang rancangan Tuhan itu semua adalah untuk satu keluarga, ya. Sehingga dari Tessa ini banyak membantu di dalam hal ekonomi pada waktu itu, karena saya kan benar-benar terpuruk karena dosa, sehingga apapun yang saya lakukan itu tidak berhasil. Nah, sampai seorang Tessa itu bisa mengatakan bahwa Papa boleh bawa mobil, bawa piano, bawa apa semua, tapi keluar dari rumah. Tetapi istri saya malah Pak Arthur waktu itu diusir ya sama anak yang pertama ya? Ya, maksudnya tidak usir secara itu, tapi mungkin tujuannya gitu, karena keadaan saya yang seperti belum diterima gitu ya? Ya, terus tetapi karena istri saya penuh dengan Roh Kudus, sehingga mendamaikan itu. Nah, itulah kuasa daripada doa. Karena istri saya selama saya meninggalkan justru malah mencari Tuhan.
dan Tuhan merespon. Oh, Salah satu firman yang membuat dia kuat ya, firman yang awal yang dia ini adalah dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, ini sangat penuh dengan kuasa, powerful sekali. Ya, dia sekarang mendapatkan mahkota kehidupan itu. Ya, yes. jadi inspirasi saya pertama tadi kan dari kedua orang tua saya, walaupun mereka berpisah. Tetapi inspirasi saya yang kedua ketika saya masuk ke dalam lembaga pernikahan adalah justru doa seorang istri. Ya, dengan firman Tuhan. Peran dasar besar firman. dari seorang Ibu Julie Kaunang ya, yang Iya, dia membawa harus Pak Arthur ini ya. betul. Dia harus mendidik anaknya seperti seorang single parent, ya kan, untuk Iya, anak-anak. iya. Tetapi luar biasanya itu selalu Tuhan yang luar biasa. Itu mengajarkan, mengimpartasikan kepada istri saya untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk mempunyai hati yang mengampuni. The power of forgiveness kepada papamu, karena kalau tidak ada papa, kamu juga tidak ada di dunia ini. Jadi kamu harus memiliki itu. Sehingga anak-anak juga tumbuh di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Dan mereka sekarang menjadi sangat-sangat mempunyai hati melayani. Mereka aktif di gereja kami. Jadi banyak jemaat itu tertarik karena melihat satu keluarga melayani di gereja Tuhan. Ya. Gitu. Ya. Kalau Justin boleh tahu nih ya Pak Arthur ya. Masih diingat nggak sih momen yang waktu ini kan tadi Pak Arthur sempat bilang bahwa Tessa Kaunang juga yang Genesi Kaunang itu kan merasa menolak gitu. Pokoknya nggak mau terima gitu sepertinya kehadiran Pak Arthur ada. Tapi apa sih yang waktu itu terjadi? Momennya seperti apa? Masih ingat nggak Pak Arthur? Momennya seperti apa sehingga mereka bisa benar-benar menerima? Apa mungkin waktu itu mereka datang ke Pak Arthur, memeluk Pak Arthur? Apa yang waktu itu momen yang masih diingat? Iya, karena mendengar dan membuktikan bahwa saya terlibat dengan pergaulan dengan begitu banyak wanita, gitu. Ya, dan karakter daripada anak-anak saya itu kan semua berbeda. Kalau anak saya pertama Tessa Kaunang ini dia punya karakter yang kuat, ya. Dan sejak kecil memang prinsip-prinsip dari firman Tuhan itu benar-benar tertanam di dalam dia. Namun anak saya yang kedua, Genesi Kaunang, dia agak labil karena dia merasa tertolak atau bagaimana gitu, sehingga dia jatuh dalam narkoba. Itu akibat daripada keadaan orang tua yang tidak harmonis. Sementara anak saya yang ketiga yang bungsu, Meko Kaunang, itu kan masih kecil, jadi belum merasakan itu. Justru dua anak saya yang pertama ini, Tessa dan Genesi ini yang sungguh merasakan penganiayaannya itu, penganiayaan kepada mama, dan itu mereka melihat efeknya kepada mereka. Tapi syukurlah sekarang mereka bahkan Genesi selain pastor sebagai wakil kita di pengebalaan, tapi dia juga sudah lulus sebagai sarjana hukum. Wow. Padahal dia sekolahnya di teknik mesin. Ya, justru pada waktu dia kuliah di teknik mesin, dia bisa mengikuti ujian, tetapi dalam keadaan memakai drugs. Akhirnya sama mamanya dikeluarkan, dibilang ke ketua jurusan, anak saya kena narkoba, saya mau ambil ya. Terus kami bawa rehabilitasi di Ungaran. Nah itu secara Tuhan ya semua. Dan akhirnya luar biasa,
saya juga bersyukur pada Tuhan, anak yang sudah mengkonsumsi narkoba tetapi otaknya masih brilian gitu sehingga dia bisa lulus dengan nilai cum laude loh. Wow. Di nilainya itu 3,95 ya. Wow. 3,95 di hukum, dan dia sekarang selain pendeta, selain pastor, dia itu seorang lawyer dengan gelar sarjana hukum SH. Jadi pendeta Kak Genesis Kaunang SH. Ya. Ini menarik ya Justin, pertobatan dari Pak Arthur. Akhirnya bagaimana keluarganya bisa menerima dan bagaimana goncangan yang dialami oleh anak-anaknya, dialami oleh keluarga ini, tetapi berkat doa seorang ibu. Nah ini yang perlu kita tekankan ya, bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Saya percaya banyak anak muda di luar sana yang juga mengalami kegoncangan mungkin di dalam rumah tangga mereka, orang tua mereka, atau mungkin ada pendengar yang dalam kondisi keluarga yang hancur. Jika ada seorang di dalam keluarga itu yang mau teguh di dalam Tuhan, berdoa menaruh pengharapannya ke dalam Tuhan, pasti pada satu titik tertentu keluarga itu akan dipulihkan. Betul ya Pak Arthur? Yes. Amin. Kalau Pak Arthur sendiri bisa melewati, Bu Juli ya lebih tepatnya bisa melewati 29 tahun untuk mengalami yang namanya pemulihan itu, tidak menutup kemungkinan untuk semua spiritness dimanapun kalian berada, apapun yang sekarang kalian hadapi, pemulihan juga pasti terjadi. Yang penting, ingat tadi Pak Arthur bilang, doa orang benar besar kuasanya, bersandar terus sama Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan, karena itu yang terutama dalam hidup kita. Dan tidak menutup kemungkinan pemulihan itu bisa terjadi cepat, bisa terjadi sesuai waktu Tuhan. Kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat di
Spirit, Spirit, Spirit. Shalom Spiritners, bersama dengan saya Oliver, masih di program The Inspirator bersama Justin dan Pak Arthur Kaunang. Kita sudah berbincang banyak hari ini dan banyak sekali hal yang menginspirasi dari kehidupan Pak Arthur yang sudah dibagikan. Bagaimana kita melihat kisah perjalanan hidupnya dan ya luar biasa ya, banyak hal yang menginspirasi ya. Kita mesti berjaga-jaga sebagai anak-anak muda. Bagaimana menjaga kehidupan pernikahan, bagaimana kita juga harus berdoa untuk keluarga, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan di dalam segala hal. Nah, di penghujung acara ini, Pak Arthur ada pesan-pesan yang akan disampaikan untuk Spiritness. Silakan Pak Arthur. Ya, kita sekarang sedang masuk kepada zaman akhir ya. Jadi bukan zaman akhir yang paling akhir, tetapi awal daripada zaman akhir, di mana kita lihat Tuhan sedang menggoncangkan bumi ini. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita tidak usah takut, karena barang siapa yang berdiri dengan aku di dalam kerajaanku, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kamu yang percaya kepadaku, yang datang bertobat kepadaku, akan tetap selamat dan akan tetap terluput dari semua itu. Ini janji Tuhan, ini penting, saudaraku. Boleh dibacakan Justin dari Lukas 21. Ya, Justin bacakan ya. Lukas 21 ayat 25-26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Amin. Jadi bagi manusia yang tidak mengenal Tuhan, apalagi mengenal Yesus, mereka dalam ketakutannya sampai mereka mati. Ya, kita lihat pandemi ini tidak berhenti. Habis dari COVID-19, kemudian ada varian Delta, sekarang Omicron. Tetapi bagi mereka yang tetap berdiri bersama Tuhan dalam kerajaannya, tetap akan dipelihara sempurna oleh Tuhan. Bahkan saya besok kan berangkat Surabaya. Di tengah-tengah Omicron ini, saya bersama istri tetap harus jalan untuk menguatkan mereka yang ketakutan, ya, untuk menaburkan firman itu, supaya mereka ketika bumi digoncangkan oleh keadaan baik itu penyakit, ya, virus-virus ini, kemudian ekonomi yang jatuh, semua kemerosotan moral. Nah, kalau kita melihat dunia sekarang ini yang berita-berita yang semua tidak baik ya, bagaimana perkosaan dan bangsa melawan bangsa, Afghanistan dan lain sebagainya, semua sedang digoncangkan. Tetapi karena kita berada selalu dalam Tuhan, makan dan minum firman Tuhan setiap hari. Bahkan maksud daripada goncangan-goncangan ini adalah supaya mereka itu pertama mengenal Tuhan, ya, kemudian mereka bertobat karena ini akan berlangsung terus 5-10 tahun depan itu mungkin akan lebih hebat. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, orang-orang yang berserah kepada Tuhan, yang hidupnya mau melakukan memuji dan menyembah Dia terus, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti akan selamat. Ngomong-ngomong tentang memuji menyembah ini ya Pak Arthur ya, kalau tidak salah ada pujian rohani yang album baru yang dikeluarkan Pak Arthur, mungkin boleh deh sedikit kita dengarkan pujian dari Pak Arthur. Ya, sebenarnya ini bukan album baru, tetapi sudah berapa tahun yang lalu saya buat, dan album pertama nanti Spiritness akan bisa dengar karena saya ke Surabaya akan bawa dua album tersebut. Nah, yang album terakhir ini judul albumnya itu All the Earth. Justru
Tuhan taruh dalam roh saya untuk mengingatkan all the earth, untuk mengingatkan seluruh dunia bahwa maksudnya bahwa aku, kata Tuhan, akan datang. Raja kemuliaan akan datang, dari Mazmur 24. Nah, salah satu di album itu ada judulnya Mujizat di Kolam Bethesda. Nah, ini sebenarnya menceritakan tentang pengalaman saya bagaimana Tuhan memulihkan saya, menyembuhkan saya dari kenajisan saya, dari pertobatan yang total yang Tuhan berikan saya, yang tidak ternilai harganya ketika Tuhan memberikan hidup yang baru pada saya. Dan itu berdampak kepada istri dan anak-anak saya, satu keluarga. Mujizat di Kolam Bethesda. Yesus bertanya padaku, maukah engkau disembuhkan? Tuhan, tiada seorang pun yang menurunkanku ke dalam kolam bila airnya mulai goncang. Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, bertobatlah, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Segala pujian dan syukur bagimu atas mujizat ini dan kasih-Mu, Tuhan. Tiada lagi yang ku perlu selain kasih-Mu. Kini aku percaya, ini aku percaya, sembah Yesus yang menyembuhkanku. Sembah Yesus telah memulihkanku. Yesus bertanya padaku, maukah engkau disembuhkan? Tuhan, tiada seorang pun yang menurunkanku ke dalam kolam bila airnya mulai goncang. Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, bertobatlah, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Segala pujian dan syukur bagimu,
atas mujizat ini dan kasih-Mu Tuhan, tiada lagi yang ku perlu selain kasih-Mu. Kini aku percaya, aku percaya, sembah Yesus yang menyembuhkanku, sembah Tuhan, sembah Yesus telah memulihkanku, sembah Tuhan, sembah Yesus yang menyembuhkanku, sembah Yesus telah memulihkanku, Yesus telah memulihkanku, Yesus telah memulihkanku. Dalam nama Yesus. Luar biasa. Itu Spiritness, lagu dari Arthur Kaunang. Albumnya All the Earth, bener ya? All the Earth. Nah, Itu Pak Arthur lagu sudah diambil menyanyikan dari Yohanes 5 ayat 9. Yohanes 5 ayat 9. Wow, penyembuhan. luar biasa ya. Oke, Spiritness, ini dia saat-saat momen yang sepertinya tidak mau kita hentikan, bener Oliver? Tapi karena durasi sudah lewat-lewat, jadi harus kita akhiri. Dan biar di ending dari program kita minta kepada Pak Arthur memimpin doa untuk mendoakan semua anak-anak muda di luar sana, semua Spiritness yang mendengarkan, sehingga mereka dapat terberkati, mereka juga dapat dimotivasi, mereka juga dapat bangkit imannya. Silakan Pak Arthur. Bapa Surgawi, sungguh besar kasih-Mu pada setiap kita. Saat ini melalui Radio Spirit ini ya Tuhan, hamba mau mendoakan anak-anak muda khususnya, Spiritness. Biarlah Engkau terus beri mereka pengertian. The Spirit of Wisdom, Spirit of Revelation, pewahyuan, Spirit of Knowledge, Spirit of Understanding ya Tuhan. Bawa terus ya Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus menjamah mereka ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa firman-Mu itu kuasanya besar. Dan kami, hamba ini mau mengimpartasikan kepada anak-anak muda. Karena mereka adalah penerus, mereka adalah pilihan-Mu juga ya Tuhan. Engkau akan memilih mereka, memanggil mereka untuk memberitakan Injil. Karena justru di dalam gonjangan-gonjangan yang terjadi di bumi saat ini, di mana Engkau sendiri bahwa mengatakan di Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Baru kemudian akan tiba kesudahannya, di mana Engkau sendiri, Tuhan Yesus, Engkau akan datang menjemput kami. Kami yang sebagai mempelai-mempelai-Mu. Kuduskan kami, ya Tuhan. Terutama kuduskan anak-anak muda, mereka yang belum mengerti ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau penuh dengan panjang sabar, kasih setia, kasih-Mu yang besar. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan itu. Sehingga Engkau membangkitkan anak-anak muda ini ya Tuhan. Untuk memperkenalkan Injil Kristus kepada dunia ini ya Tuhan.
Dan kiranya Engkau berkati Tuhan, Radio Spirit ini. Untuk mereka semua staff, mulai dari Justin, Oliver, Pastor, Harry, semua yang terlibat. Perhitungkan apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Sehingga Radio Spirit ini adalah suaramu, suara akan kebenaran, suara akan pesan-pesan yang daripada surga. Tuhan, kami serahkan hidup kami, hidup anak-anak muda ini, spiritness ini. Apapun yang terjadi dalam keluarga mereka ya Tuhan, ampuni ya Bapa. Kami tahu kuasa pengampunan itu akan juga Kau berikan kepada anak-anak muda ini untuk mengampuni orang tuanya yang mungkin berkesalahan pada mereka. Sehingga pemulihan demi pemulihan, kesembuhan terjadi di antara mereka. Tuhan, kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan biarlah roh-Mu sendiri, ya Tuhan. Anak-anak muda ini, biarlah Kau berikan hati yang baru, roh yang baru, urapan yang baru. Yesaya 36 ayat 26. Dan juga di ayat 27 Engkau mengatakan bahwa roh-Ku akan Kutaruh diam di dalam setiap anak muda. Supaya mereka boleh melakukan setiap firman-Ku, setiap perintah-Ku, ketetapan peraturan-Ku dengan taat dan setia sebagai pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami semua, terutama anak muda Spiritness ini, hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Arthur Kaunang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita. Yang pasti semua Spiritness juga sudah menangkap satu hal yang menarik dari Pak Arthur. Bagaimana beliau bisa survive dari masa lalunya, bertobat, dan juga bagaimana perjuangan dari doa orang benar. doa orang benar selama 29 tahun. Terima kasih buat semua pendengar Spiritness yang sudah mendengarkan acara kita pada sore hari ini. Terima kasih juga buat Oliver yang sudah menemani Justin. Akhir kata kita mau ucapkan keep the spirit, keep the fire, and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Justin, Oliver, Pastor Harry, dan semua Spiritness.